Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi liadai afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat wa nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudhakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Kasyifatus Saja pada bab Nawaqidul Wudu yang ketiga. Dan sebelum itu marilah kita bertawassul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiramil barrati wa ruhi jamaa'ihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al kamilin wa syuhada'i shalihin wa khususan ilal khufashidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil mutammim min asyadil kiram radhiyallahu anhum wa an baqiyati sahabatil qarabati wa jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي وإلى جميع الفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والمصنفين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وبينهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaqidul wudu arba'atu asya'ah. Pada kajian sebelumnya kita mengawali bab atau hal-hal yang membatalkan terhadap wudu. Di sini termaktub hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama al-khariju min ahadis sabilain. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu jalan yang kedua. Kemudian yang kedua dari yang membatalkan wudu itu adalah zawalul aqli, hilangnya akal. Dan kita telah sampai pada yang ketiga dari hal-hal yang membatalkan wudu ialah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. As-salisu, dan yang ketiga iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Iltiqa'u ialah pertemuan basyaratai rajulin, kulitnya, dua kulitnya laki-laki, wa imra'atin, dan perempuan. Kabiraini, yang telah dewasa keduanya, ajnabiyaini, yang bukan mahramnya, min ghairi ha'ilin, tanpa adanya penghalang. Wa yantaqidu wudu'u kullin minhuma min ladzatin aula. Wa yantaqidu, dan menjadi batal wudu'u kullin, apa wudu'nya setiap, minhuma, dari laki-laki dan perempuan, min ladzatin, dari rasa nikmat, aula, atau tidak. Ketika kulit laki-laki dan perempuan saling bersentuhan dan dari keduanya mempunyai wudu atau salah satunya, maka yang mempunyai wudu itu akan batal wudunya
sebab pertemuan antara kulit laki-laki dan perempuan itu min laddatin aula, baik merasakan kenikmatan saat bersentuhan aula atau tidak. Amdan, yaitu sengaja, au sahwan atau lupa, au karhan atau terpaksa. Bi'udwin salimin, dengan satu anggota salimin yang selamat. Au asyallah, atau lumpuh apa udwun. Pertemuan yang membatalkan tersebut, baik merasakan suatu kenikmatan saat bersentuhan atau tidak, sengaja atau tidak, lupa atau tidak, dan dipaksa atau tidak. Ya, apalagi sengaja, lupa saja masih akan membatalkan wudhu daripada laki-laki atau perempuan itu. Au karhan, atau dipaksa. Ini anak-anak yang sudah sama-sama akil balik, ya. Sudah sama-sama sampai pada batasan disyahwati. Yang perempuan punya wudhu, yang laki-laki tidak punya wudhu. Lalu dibuat mainan agar wudhunya batal si perempuan itu, maka meskipun dalam kondisi dipaksa, selama bertemunya kulit laki-laki dan perempuan itu, maka tetap hukumnya membatalkan wudhu. Bi'udwin salimin, dengan satu anggota salimin yang normal, ya, yang selamat, normal semuanya, ya. Wasyalah, atau lumpuh apa anggota. Jadi meskipun dari anggota tubuh yang disentuh, baik laki-laki atau perempuan itu ada yang lumpuh, maka antara yang objek atau subjeknya, yang menyentuh atau yang disentuh, salah satunya itu adalah anggota yang lumpuh, maka itu tetap akan membatalkan wudunya. Walau kana ar-rajulu haraman au mamsuhan. Walau kana, dan walaupun ada ar-rajulu, siapa laki-laki, haraman ialah tua renta, au mamsuhan atau dikebiri. Sudah tua, laki-laki, perempuan itu sama saja. Meskipun tidak syahwat, syahwatnya tidak ada. Ya bagi kita, umpama nyentuh ke seorang perempuan, nyentuh ke kakek-kakek. Seorang laki-laki nyentuh kepada nenek-nenek. Kan tidak ada syahwat. Nah, di awal, min laddatin aula, baik dirasa ada kenikmatan saat nyentuhnya atau tidak. Masalahnya, bukan karena tuanya. Ya mungkin si subjek atau yang akan menyentuh kepada yang sudah sepuh itu di bawah umurnya, tetapi si kakek atau si nenek ini, ya mungkin kakek kita ketika melihat si nenek itu ada syahwat, ada rasa senang. Nah, jadi meskipun kita tidak senang, ya tetap saja itu membatalkan. Jadi sudah sepuh pun itu tetap akan membatalkan wudhunya. Mamsuhan itu juga dicontohkan baik yang dikebiri atau tidak. Walau kana ahaduhuma mayitan lakin la yantaqidu wudhu'ul mayyiti. Walau kana, dan walaupun ada ahaduhuma, salah satu dari laki-laki dan perempuan, mayitan yaitu ya mayit, berupa mayat, sudah mayat. Lakin la yantaqidu wudhu'ul mayyiti. Lakin akan tetapi la yantaqidu, tidak batal wudhu'ul mayyiti, apa wudhunya mayat. Ya. Jadi yang objeknya yang disentuh itu si mayat. Kalau si mayat tidak mungkin nyentuh, kecuali disentuhkan. Namanya sudah almarhum, sudah wafat. Jadi yang meninggal itu tidak batal wudhunya. Ya, umpama si fulan sudah meninggal. Ada perempuan yang bukan mahram daripada si fulan. Si fulan sudah ditajhiz, sudah dimandikan, lalu diwudhukan. Kemudian si perempuan ini nyentuh kepada si fulan yang sudah meninggal, maka si perempuan ini batal wudhunya
tapi si mayat tidak batal. Karena apa? Karena taklifnya, pembebanan syariat kepada orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada. Makanya tidak membatalkan wudu bagi orang yang sudah meninggal itu. Au kana ahaduhuma minal jinni. Au kana atau ada ahaduhuma apa salah satu dari laki-laki atau perempuan minal jinni dari jin. Ya, jinnya berwujud manusia. Dia berubah menjadi laki-laki, nyentuh kepada perempuan, maka si perempuan itu hukumnya batal wudunya. Jinnya mana? Wah, jinnya ini beda keterangan, tidak ada pembahasan. Ya. Jadi meskipun kepada jin pun, ketika kita menyentuh yang bukan yang lain jenis, ya, maka itu wudu kita akan batal. Walau kana ala ghairi suratil adamiyyi. Walau kana dan walaupun ada apa jin ala ghairi suratil adamiyyi, ialah atas selain bentuk manusia. Ada jin berupa hewan umpama. Ini bukan manusia, ya, ala ghairi suratil adamiyyi, seperti kakalbin, seperti di sini berupa anjing atau sapi, apapun itu bentuknya selain bentuk manusia, jin tersebut ketika kita menyentuh dan kita punya wudu, maka wudu kita akan batal. Haitsu tahaqqaqad dzukuratu, haitsu sekiranya tahaqqaqa dapat dinyatakan adzukuratu apa kelakiannya, awil anusatu atau jin tersebut nyata akan perempuan atau laki-laki. Nah, ini yang penting kita mengetahui kenyataannya, jin tersebut laki atau perempuan. Bi khilafi ma law tawallada syakhsun baina adamiyyin wa hayawanin akhara ghaira jinniyin fala naqdu bilamsihi walau ala suratil adamiyyi. Bi khilafi ma berbeda dengan sesuatu lau tawallada jikalau telah lahir syakhsun siapa orang baina adamyin antara manusia wa hayawanin dan hewan akhara yang lain ghairu jinniyin yang bukan jin fala naqdu bilamsihi maka tidak ada batal bilamsihi sebab menyentuh syakhs walau ala suratil adamiyyi walaupun ada siapa syakhs ala suratil adami atas bentuk manusia. Nah, ini telah lahir seorang antara manusia dan hewan. Bukan jin, kalau tadi jin ya. Antara manusia dan hewan. Maka ketika menyentuh syakhs atau orang yang separuh, katakanlah separuhnya manusia, separuhnya hewan ya. Maka fala naqdah, wudu kita ketika menyentuh manusia yang setengah hewan, hewan setengah manusia itu, maka wudu kita tidak dihukumi dengan batal. Wahasiluhu, nah sekarang kesimpulannya tentang syarat-syarat ya. Bisa membatalkannya wudu saat bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Wahasiluhu dan kesimpulannya iltiqa, kesimpulan dari pertemuan kulitnya laki-laki dan perempuan, annal lamsa sesungguhnya persentuhan itu naqidun ialah yang membatalkan bisyuruti khamsatin dengan syarat-syarat yang 5. Jadi syaratnya ada 5. Bisa dikatakan membatalkan jika memenuhi salah satu dari 5 syarat yang akan kita bahas, yang akan kita kaji bersama. Ahaduha ayyakuna baina mukhtalifai dzukuratin wa unusatin. Ahaduha salah satu dari yang 5, ayyakuna ialah agar ada apa pertemuan baina mukhtalifai dzukuratin
ialah di antara perbedaan dua laki-laki wa anusatin dan perempuan. Jadi jelas ya, laki-laki dan perempuan. Ketika sudah bersentuhan, maka hukumnya membatalkan wudu. Kalau laki ketemu laki, tidak batal. Perempuan ketemu perempuan, tidak batal juga. Pada intinya harus berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka itu yang bisa menyebabkan batalnya wudu. Pertama. Tsaniha, sekarang yang kedua, ayyakuna bil basyarati duna sya'ri wasinni wadzufri fala naqdu bi syai'in minha. Akan batal wudunya kita bila mana kita menyentuhnya dengan kulit, bukan rambut, gigi, kuku. Saniha yang kedua dari syarat yang kelima bisa membatalkan wudu itu ayyakuna, ialah supaya ada apa iltiqo atau pertemuan lamsun, ya, persentuhan tersebut bil basyarati dengan kulit. Selain dengan kulit bagaimana? Apa saja di sini? Duna sya'ri, tidak atau bukan dengan rambut. Tidak membatalkan kalau yang disentuh itu rambut. Rambut ya, yang subjek maupun objek. Saya menyentuh ke istri saya atau orang lain yang bukan mahram saya, yang saya sentuh rambutnya, maka wudu saya tidak batal, begitu juga wudu yang saya sentuh rambutnya. Wasinni, juga gigi. Gigi ketika disentuh, nah, itu juga tidak membatalkan, baik yang menyentuh maupun yang disentuh. Subjek dan objeknya pun itu tidak membatalkan wudu. Nah, jadi jangan salah, ya. Lalu nanti wudu lagi. Wadzufru, kemudian kuku. Kuku itu juga tidak termasuk hal yang bisa membatalkan wudu saat kita sentuh. Baik yang menyentuh ataupun yang disentuh, wudunya tidak batal. Fala naqdu bi syai'in, maka tidak ada membatalkan bi syai'in sebab sesuatu minha dari rambut, gigi dan kuku. Bi khilafil azmi idza kashata fa innahu yanqudu. Bi khilafil azmi, berbeda kasusnya kalau tulang. Idza kashata, apabila terkelupas apa tulang, fa innahu, maka sesungguhnya tulang yang kudu, fa innahu, maka sungguhnya wudu yang kudu membatalkan. Batal apa wudu? Jadi kalau kita menyentuh tulang, ya, bukan tulang bangkai, ya. Ada teman yang mungkin ya kecelakaan, kemudian tulangnya itu keluar, dan kita punya wudu, atau bahkan dia punya wudu, maka yang menyentuh dan yang disentuh hukumnya wudunya batal. Jadi di anggota tubuh kita ini yang tidak membatalkan ada 3, rambut, gigi, kuku. Ada yang menambahkan biji mata. Nah, biji mata kita itu ada yang menambahkan ya, bahwa ketika tersentuh ya tidak membatalkan juga. Ya. Walawit takhadatil mar'atu awir rajulu usbu'an min dhahabin aw fiddatin lam yanqut lamsuha. Walau ittakhadat, dan jikalau telah membuat al-mar'atu, siapa perempuan, awir rajulu atau laki-laki, usbu'an akan jari jemari, akan jari, min dahabin dari emas, au fiddatin atau dari perak, lam yanqut lamsuha, lam yanqut maka tidak batal, lamsuha apa menyentuh jari. Ada kecelakaan, harus diganti dengan jarinya dengan apa? Pakai emas, perak. Ya. Maka ketika disentuh, sebagai ganti dari jari yang terpotong itu, yang menyentuh tidak batal, yang disentuh pun juga tidak batal. Jadi yang normal-normal saja yang akan membatalkan. Kalau hal yang seperti itu tidak membatalkan.
Walau salaqa jildar rajuli awil mar'ati wahsyun lam yangkut lamsuhu li'annahu la yusamma adamiyan. Walau salaqa, dan jikalau menguliti atau mencabik-cabik, yang menggigit, jildar rajuli, akan kulitnya laki-laki, awil mar'ati, atau perempuan, wahsyun, apa binatang buas, lam yangkut lamsuhu, maka tidak batal lamsuhu, apa menyentuh jilid, yaitu kulit, li'annahu la yusamma adamiyan, li'annahu, karena sesungguhnya kulit, la yusamma, tidak dinamakan apa kulit, adamiyan, manusia. Kulit manusia, laki-laki atau perempuan, diterkam binatang buas, lalu terbawa karena cabikannya. Ketika kita menyentuh kulit yang terbawa oleh hewan buas itu, maka wudhu kita tidak dihukumi batal karena menyentuhnya. Wa kadza law salaqa dzakara rajuli wahsyun id la yusamma dzakaron. Wa kadza, begitu juga tidak membatalkan lam yangkut lamsuhu, tidak batal sebab menyentuh jilid kulit. Law salaqa, jikalau mencabik, memotong, menggigit, dzakara rajuli, akan penisnya laki-laki, wahsyun, apa hewan buas, idla yusamma, karena tidak dinamakan apa zakar, zakaron, sebagai zakar yang utuh. Ya, jadi kalau umpama laki-laki, kalau tadi kan kasusnya apa? Kulit. Sekarang zakarnya laki-laki, digigit hewan buas, sampai terpotong, dibawa kemana-mana. Kita punya wudhu, nemu barang nih di jalan, karena dibawa hewan buas. Ternyata barang tersebut itu adalah zakar atau penis, maka wudhu kita yang sedang wudhu kita, ya, karena menyentuh zakar tersebut itu tidak batal. Nah, jadi yang kedua itu harus menyentuhnya dengan kulit, terkecuali apa, rambut, gigi, kuku, biji mata, itu tidak membatalkan ketika kita menyentuhnya. Adapun hal-hal yang lain tadi sudah dibahas, ya, tentang jari yang diganti dengan apa, emas, kemudian juga perak, ya, tidak batal. Kulit yang telah dicabik-cabik hewan lalu dibawa oleh hewan tersebut juga tidak membatalkan wudhu, dan juga penis yang sudah dibawa, ya, terpotong dari manusianya, itu juga tidak membatalkan wudhu. Itu yang kedua. Salisuha ayyakuna biduni ha'ilin falau kana bihailin walau raqiqan fala naqdah. Salisuha, adapun yang ketiga dari syarat-syarat batalnya wudhu karena persentuhan, ayyakuna biduni ha'ilin, ayyakuna ialah supaya ada apa, lames atau persentuhan, biduni ha'ilin, tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang, maka hukumnya batal. Falau kana bihailin, maka jikalau ada apa, persentuhan, bihailin, dengan penghalang, walau rokikon, walau, dan jikalau, dan walaupun ada apa, hail atau penghalang, rokikon ialah tipis, fala naqdah, maka tidak batal. Jadi syarat yang ketiga bisa batal wudhu itu adalah tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang, walaupun tipis seperti apa namanya, kulit bawang mungkin, ya, penghalang tersebut, maka wudhunya tidak batal. Baik yang menyentuh, yang saat itu juga punya wudhu, ataupun yang disentuh saat itu juga punya wudhu, maka tidak batal wudhunya. Ini tentang hail, ya. Maka dijelaskan, dirinci kembali, wa minal haili ma law kasural wasakhu al mutajammidu alal basharati min gubarin. Wa minal haili, dan setengah dari penghalang, ini juga termasuk penghalang, hail. Artinya penghalang ini juga akan menjadikan persentuhan itu tidak membatalkan wudhu.
Ma adalah sesuatu, lau kathroh jikalau banyak apa ma, lau kathroh jikalau banyak al-wasakhu apa kotoran, dekil ya, al-mutajammidu yang mengeras alal basyarati pada kulit, min gubarin dari debu. Kalau kulit kita itu dipenuhi dengan daki, gimana hukumnya wudunya? Nyentuh ke daki tersebut. Maka yang punya wudu hukumnya tidak batal, yang menyentuh tidak batal, yang disentuh juga tidak batal. Karena termasuk daripada hail, karena termasuk daripada penghalang. Nah, itu tidak membatalkan. Bi khilafi ma law kana minal araqi fa inna lamsahu yanqudu. Bi khilafi ma berbeda dengan sesuatu. Laukana jikalau ada apa ma minal arqih dari peluh keringat, fa inna lamsahu maka sesungguhnya menyentuh peluh ya, keringat yang kudu membatalkan wudu. Kalau keringat kan beda ya. Artinya kalau dirasa-rasa ketika disentuh syahwatnya ada ndak? Jikalau kemungkinan mungkin akan muncul syahwat ya pasti bisa. Kalau keringat, kalau daki itu beda gitu ya. Kalau daki ya tidak. Daki yang mengeras di tubuh kita itu juga termasuk hail, penghalang. Tapi kalau keringat bukan termasuk hail, bukan termasuk penghalang yang akan menjadi sebab batalnya tidak batalnya wudu ya. Ya, tetap batal kalau kita menyentuh kulit yang beda yang lawan jenisnya dan bukan mahram, meskipun keringat, itu juga akan membatalkan. Karena keringat tidak termasuk penghalang. Li'annahu sara kal juz'i minal badan. Kenapa sebabnya? Li'annahu karena sungguhnya peluh, ya, keringat, soroh jadi apa? Peluh, kal juz'i seperti satu anggota minal badani dari badan. Nah, itu yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Harus berbeda antara laki-laki dan perempuan persentuhannya. Yang kedua harus dengan kulit. Kemudian yang ketiga tanpa adanya penghalang. Kalau ada penghalang, maka batal wudunya. Rabi'uha ayyablugha kullun minhuma haddal kibari yaqinan. Rabi'uha adapun yang keempatnya syarat yang 5, ayyablugha ialah supaya sampai kullun siapa setiap minhuma dari keduanya laki-laki dan perempuan atau perempuan haddal kibari akan batas usia dewasa yakinan secara yakin. Nah, di sini tidak disebutkan balik ya. Tidak disebutkan balik ketika memang membahas tentang batalnya wudu disebabkan persentuhan. Pada intinya telah sampai pada batasan usia dewasa, yakinan secara yakin. Ya, lalu kita bahas apa sih haddal kibar? Yang dimaksud batas usia dewasa itu apa? Wa huwa fi haqqir rajuli man balagha haddan tashtahihi fihi urfan zawatut tiba'is salimati minan nisa. Nah, ini yang dimaksud batas usia dewasa yang bisa membatalkan wudu. Wa huwa ialah wahwa dan adapun batas usia dewasa fi haqqir rajuli bagi haknya laki-laki, man ialah orang balaghah yang mencapai atau sampai siapa man haddan akan batasan usia tashtahihi yang syahwat hi pada man fihi di dalam haddal kibar, fihi di dalam usia dewasa, urfan menurut kebiasaan. Siapa yang syahwat? Zawatut tiba'is salimati, siapa yaitu orang-orang yang memiliki tabiat selamat. Zawatut tiba'is salimati, siapa para perempuan yang memiliki tabiat selamat atau terhormat. Batas usia dewasa yang bisa membatalkan wudu ketika kita sentuh ialah orang tersebut
sudah bisa disyahwati. Ini kalau laki-laki, perempuan melihatnya, ini anaknya siapa sih? Kok manis sekali? Ini kayaknya anaknya Pak Haji Ahmad nih. Ternyata si perempuan yang bilang seperti itu sudah mulai ada rasa ada rasa seneng itu. Kalau anak-anak PAUD ya kan masih belum. Maka untuk guru-guru TK ya, ini guru-guru SD ini harus paham nih, harus tahu. Ya. Kalau memang si anak yang kita lihat itu sudah mulai muncul hal-hal yang bisa menarik perhatian kita, nah disitulah yang dimaksud haddal kibar, ya, batas usia dewasa. Kalau anak umur 2 tahun ya kan masih belum, ya. PAUD juga masih belum, TK bisa jadi, SD apalagi, ya, itu sudah mulai muncul meskipun belum akil balik. Jadi tidak disebutkan memang di sini tentang akil baliknya. Minan nisa'i, dari para perempuan, kasayyidati Nafisati, seperti Sayyidah Nafisah bintil Hasan, putri Hasan bin Zaid bin Sayyidina Al-Hasan, sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buyut ya. Kok buyut, cucu. Ibnu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu putra daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, maksudnya Duttiba'is salimati, ini orang-orang yang stabil kejiwaannya, yang normal, yang terhormat. Artinya kalaupun mau dalam hatinya ngelihat seseorang itu, sifat daripada jiwa yang baik dari dalam dirinya itu muncul. Fitrahnya muncul, kefitrahannya muncul. Ada orang yang memang tidak pernah syahwat, itu beda. Ya, di sini kan duttiba'is salimati, normal, ya. Normal. Kalau abnormal juga tidak termasuk, ya. Anak bayi disyahwatin. Berarti kalau anak bayi disyahwatin, yang syahwat itu apakah membatalkan? Ya tidak, itu abnormal. Ya, ini duttiba'is salimati, ya. Orang yang memiliki tabiat yang selamat. Normal lah ya. Wadzalika bi ayyumila qalbu tilkan nisa ilaihi. Nah, ini wadzalika, dan hal tersebut, tashtahi itu apa? Bi ayyumila qalbu tilkan nisa. Jadi kalau perempuan, bi ayyumilah dengan supaya condong. Qalbu tilkan nisa, apa itu hatinya perempuan, ilaihi kepada man. Jadi mulai ada rasa ya, ada rasa sayang, nyaman berada di dekatnya, ya. Maka orang yang dilihat objeknya itu telah sampai pada haddal kibar. Itu bagi laki-laki, anak laki-laki yang bisa disyahwati oleh perempuan. Nah, sebaliknya juga begitu. Wa fil mar'ati, dan bagi perempuan dan di dalam perempuan, artinya objeknya sekarang si perempuan. Kalau tadi objeknya siapa? Laki-laki, anak laki-laki. Sekarang anak perempuan. Man balagot haddan yashtahiha fihi urfan dhuttiba'is salimati minar rijal. Man ialah orang, balagot yang telah sampai siapa man, artinya perempuan, haddan akan batasan, yashtahihi yang syahwat, yashtahiha yang syahwat yang syahwat pada almar'ah, fihi di dalam haddal kibar, urfan menurut biasanya, duttiba'is salimati, siapa orang yang memiliki tabiat yang selamat, ya, kebalikannya aja. Jadi kalau objeknya si perempuan, anak tersebut, si perempuan itu disyahwati, sudah mulai bisa disyahwati oleh laki-laki yang memiliki kebiasaan tabiat yang normal, bukan yang abnormal, ya, kelewat batas. Atau bahkan bukan orang yang tidak memiliki syahwat sama sekali. Jangankan anak-anak, orang yang sudah besar pun belum tentu disyahwati karena sudah tidak wajar. Ya. Di sini duttiba'is salimah, ya, orang yang memiliki tabiat yang selamat. Minar rijali, daripada laki-laki. Kal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seperti Imam Asy-Syafi'i. Wadzalika bi ayyantashirah minhum adz-dzakaru. Kalau laki-laki, intisyar dakarnya,
Ya, intisyar. Kalau perempuan rasa syahwat itu hatinya yang deg-deg ser. Kalau laki-laki intisyar, hatinya enggak, tapi intisyarnya dakar. Wadalikah dan adapun itu syahwatnya bi ayyan tasyirah, dengan supaya mengembang, ya, berdiri minhum dari laki-laki ad-dzakaru apa penis. Dakar. Kalau laki-laki syahwat itu dakarnya. Kalau perempuan hatinya dak-dikduk. Ya. Falau balagu ahaduhuma haddan yashtahi walam yablughul akharu fala naqdah. Nah, sekarang kalau kasusnya berbeda. Falau balagu ahaduhuma, maka jikalau telah sampai ahaduhuma, siapa salah satu dari laki-laki dan perempuan, ya, haddan, pada satu batasan, yashtahi, yang syahwat, siapa ahad, walam yablugh, dan tidak sampai pada batas dewasa, walam yablughu, dan tidak sampai pada batas dewasa, siapa ahad, ya, al-akharu, siapa yang lain, falanadho, maka tidak batal. Ya, kalau salah satunya belum akil balik, ya tidak batal. Maaf, bila salah satunya belum sampai pada haddal kibar, batas usia yang bisa disyahwati, maka ya tidak batal. Ya. Saya kepada anak perempuan yang umur 1 tahun, ya, perempuan kepada anak laki-laki yang umur 2 tahun, yang ngomong masih belum benar, nah, itu juga tidak membatalkan. Kalaupun condong hatinya itu hanya gemes, hanya senang saja. Karena apa? Sifat si anak tersebut, anak bayi tersebut, anak kecil tersebut bisa karena lucu, ya, atau karena sifat-sifat yang lain yang ada pada dirinya yang membuat orang tersebut senang, bukan syahwat, senang, ya, beda. Nah, itu yang keempat, harus sampai pada batasan usia dewasa yang bisa disyahwati. Kemudian yang kelima, khamisuha adamul mahramiyati walau ihtimalan. Khamisuha, dan yang kelima dari syarat-syarat membatalkan wudu sebab persentuhan, adamul mahramiyati, ialah tidak adanya hubungan mahram. Walau ihtimalan, walaupun ada apa hubungan mahram, ihtimalan masih dalam batas kemungkinan. Nah, ini mahram, ya, bukan muhrim. Ini kadang orang-orang menyebutnya begini, jangan dekat-dekat karena bukan muhrim. Nah, itu kurang tepat. Yang betul itu mahram, ya, bukan muhrim. Kalau muhrim artinya apa? Orang yang ihram. Kalau mahram, nah, itu beda. Ya, karena memang tidak ada harokatnya. Hak ro mim, mim hak ro mim. Bisa juga dibaca muharram. Tambah parah lagi salahnya. Jangan dekat-dekat karena kamu bukan muharram. Wah, itu tambah parah lagi. Yang betul itu mahram, bukan muhrim. Muhrim itu adalah orang yang ihram artinya. Wal muhrimu, siapa yang dimaksud muhrim itu? Muhram itu. Mahram, ya. Siapa yang dimaksud mahram itu? Man haruma nikahuha wal mahramu, dan adapun mahram. Man ialah orang, harumah yang haram siapa? Man nikahuha. Man ialah orang, haruma yang haram, nikahuha apa? Menikahi orang tersebut. Jadi kalau haram dinikahi, ya, tidak batal wudunya, ya. Jadi gampangnya begini, siapapun yang haram dinikahi tidak batal wudunya. Yang tidak haram dinikahi, nah, kebalikannya, batal wudunya. Kalau istri, apakah mahram? Ya bukan mahram. Makanya batal nyentuh. Bukan mahram. Lek mahram tidak bisa dinikahi. Istri jadi istri pun karena apa? Karena bisa dinikahi, karena bukan mahram. Wa yakunu tahrimuha, wa yakunu, dan ada tahrimuha apa? Keharaman menikahi mahram. Ala ta'bidih, atas selamanya, bisababin mubahin, sebab yang mubah, la lihtiramiha, bukan sebab karena terhormatnya perempuan. Karena ada sebabnya
haram dinikahi itu sebab mulianya perempuan. Nanti akan ada pembahasan seperti apa istri-istrinya Nabi Muhammad, meskipun istri Nabi Muhammad itu belum dukhul, belum dijima oleh beliau. Nah, itu haram. Keharamannya bukan karena apa? Bukan karena mahram, tapi karena keterhormatannya. Wala li'aridin yazulu, dan juga bukan karena hal yang baru yazulu yang bisa hilang. Seorang istri, ini tidak ada contohnya, seorang istri ketika haid diwate, haram. Tetapi haramnya bukan karena mahram, itu kan karena haid. Gitu ya. Nah, terkait dengan mahram agar lebih jelas, saya ambil kitab yang lain. Ini dalam kitab Sulamul Munajat dijelaskan mahram itu ada sebanyak 22 mahram, karena ini ada hubungannya dengan apa? Batalnya wudu. Ya, kita harus ketahui juga ya. Karena di sini tidak disebutkan, maka akan saya gabungkan keterangannya dalam kitab Sulamul Munajat. Fal mahramiyatu, maka kemahraman itu isnani wa ishruna, terdiri dari 22 keadaan. Sitatun ummiyatun, ada 6 keadaan karena faktor pertalian peribuan ya. Karena faktor peribuan itu ada 6. Al-ummu minan nasabi, yang pertama ibu dari nasab, artinya ibu kandung. Ibu kandung itu yang telah melahirkan kita, itu nasab, mahram kita. Maka ketika kita punya wudu, nyentuh ibu kandung kita, batal atau tidak? Tidak batal, karena ibu kandung itu termasuk mahram. Wal ummuh minar radha, ibu dari penyusuan. Ibu dari penyusuan. Saya nyusu kepada seorang ibu. Nah, itu pun juga ada syaratnya, harus 5 kali susuan, ya. Kemudian nanti juga umurnya harus sebelum 2 tahun. Kalau tidak dibatasi seperti itu, bahaya ini. Si suami bisa nyusu kepada ini hukum ya, hukum bukan jorok atau bagaimana ya, hukum ya. Si suami netek sama istrinya. Nah, nanti jadi anaknya gimana itu hukumnya? Berantakan. Makanya ada batasan umurnya sebelum 2 tahun dan 5 kali persusuan gitu ya. Nah, nanti akan ada pembahasan di bab tersendiri nih. Seperti Rasulullah kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Beliau kan ibu susuan Rasulullah. Gitu ya. Wa ummu zaujati, ibunya istri. Berarti kalau ibunya istri siapa? Ibu mertua. Mahram itu. Makanya tidak batal nyentuh mertuanya itu. Dan tidak ada mantan. Umpama si mantu sudah cerai sama anaknya si ibu ini. Statusnya bagaimana antara mantu sama ibu? Ya tetap, meskipun sudah cerai, tetap tidak membatalkan wudu. Wa umul mautu atih bimilkil yamin. Yang keempat itu ibu dari perempuan yang dijima melalui cara kepemilikan. Nah, ini kebudakan, ini tentang budak ya. Wa mautu atul abih. Yang kelima, perempuan yang disetubuhi bapaknya melalui pernikahan, ibunya lah. Wabil milkil yamin, yang keenam, perempuan yang disetubuhi oleh bapaknya dengan sebab kepemilikan ya, tentang budak ya. Yang jelas itu adalah ibu mertua gitu ya. Tentang keibuan. Wasitatun bintiyatun, yang keenam mahram ya. Karena faktor pertalian anak perempuan. Anak perempuan. Al bintuh minan nasabi. Yang pertama anak perempuan dari nasab, kandung maksudnya, anak kandung. Anak kandung ketika kita sentuh, kita punya wudu, maka wudu kita tidak batal. Begitu juga wudunya si anak tersebut tidak batal. Kita punya anak sudah ya, kelas SMA umpama, pulang sekolah mau salim, maaf nak, saya punya wudu. Wah, ini bapaknya tidak belajar ini. Nah, bapaknya tidak belajar, tidak batal wudunya ya. Pertama itu. Wal bintu minar radha. Ya. Yang kedua, anak perempuan sebab susuan. Anak perempuan sebab susuan. Berarti kita punya istri nih. Ya, kita punya istri. Ada tetangga kita ngelahirin anak. Susunya tidak keluar.
lalu disusui oleh istri kita sampai 5 kali dan belum berumur 2 tahun, maka anak tersebut, anak perempuan itu termasuk anak kita, anak perempuan susuan namanya. Wa bintul mautu'ati bimilkil yamin. Yang ketiga wa bintu zaujati idza dakhala bil ummi. Wa bintu zaujati. Yang ketiga itu anak perempuannya istri. Berarti anak tiri. Idza dakhala, syaratnya apabila telah diduhul bil ummi, dengan si ibu itu. Anak tiri ini akan menjadi mahram kita bila mana si ibu yang kita nikahi itu sudah dijima oleh kita. Kalau belum dijima, bukan mahram, bahkan boleh berpindah turun ranjang. Ini ada si fulan mau nikahin si janda nih, jandanya cantik, umpama malam honeymoon dia, ternyata anaknya pulang dari kampus atau pulang dari perantauan. Lah, anaknya kok lebih cantik umpama. Si istri yang janda tadi belum diduhul, belum dijima sama si fulan. Saya pindah, saya ceraiin si ibunya. Saya pindah kepada anaknya. Bisa. Masih bisa. Makanya syaratnya anak tiri bisa jadi mahram itu kalau dakhala zauju bil ummi. Kalau sudah diduhul, dijima. Itu yang ketiga. Wa bintul mautu'ati, kemudian yang keempat, anak perempuan seorang budak bimilkil yamin, yang disenggamai dengan milkul yamin, artinya kepemilikan. Ini tentang kebudakan, ini sudah tidak ada. Kemudian yang kelima, wa mautu'atul ibni bin nikah, perempuan yang disetubuhi anak melalui pernikahan sah. Perempuan yang dinikahi anak melalui pernikahan sah. Berarti siapa itu? Mantu. Perempuan yang disetubui anak berarti mantu melalui pernikahan sah. Saya punya anak namanya Fulan, yang dinikahi Fulanah, maka Fulanah itu menjadi anak kita. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wabil milkil yamin, dan perempuan yang telah disetubui oleh anak dengan sebab kepemilikan milkul yamin, ya. Wasintani ukhtiyatun, dan yang kedua, yang bagian berikutnya, bagian yang ketiga itu adalah karena faktor pertalian saudara perempuan. Faktor saudara perempuan. Nah, itu ada berapa? Ada 2 di sini. Ini kita punya saudari maksudnya. Al-ukhtu minan nasab, saudara perempuan dari nasab. Saudari kita punya wudu, nyentuh saudari kita, tidak batal. Begitu juga saudari kita ketika punya wudu, nyentuh kita, tidak batal. Karena haram dinikahi. Tidak batal nyentuh, haram dinikahi. Makanya tidak boleh. Yang kedua, wal ukhtu minar rodoi, saudara perempuan sebab persusuan. Saudara perempuan sebab persusuan. Ibu kita pernah menyusui seorang perempuan, anak perempuan. Hati-hati, nanti kayak di film-film. Pernah disusui 5 kali sebelum umur 2 tahun. Ternyata terbukti ia itu adalah saudara persusuan. Tidak boleh. Karena tidak boleh dinikahi. Ketika memang tidak boleh dinikahi, tidak batal wudu bersentuhan. Dan yang kedua berikutnya, wasintani ammiyatun, karena faktor pertalian kebibian dari pihak bapak, ya, ammun, ya, dari pihak bapak. Bapak ini punya saudara, gitu ya, perempuan. Ya. Al-ammatu minan nasabi. Yang pertama, bibi dari nasab, saudaranya bapak. Ya. Wal ammatu minar rodha, bibi sebab persusuan. Ya. Karena kalau sudah kita pernah nyusu dengan seorang ibu, maka siapa yang jadi mahramnya si ibu ini pun itu jadi mahram kita. Dan itu ketika kita sentuh tidak membatalkan wudu. Wa arba'atun bintiyatun minal ukhuwati. Ya. Dan 4, keadaan karena faktor pertalian anak perempuan dari beberapa saudara. Berarti tentang sepupu, ya.
perpupuan, ya, keponaan ya, keponaan. Bukan sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Jadi yang bagian berikutnya ini, 4 bagian berikutnya ini adalah sebab apa? Ponaan ya. Bintul akhi yang pertama anak perempuan minan nasabi, anak perempuan saudara laki-laki minan nasab, dari nasab ya, ponaan perempuan. Wa bintul akhi minar rodha, anak perempuan dari saudara persusuan. Wa bintul ukhti, dan yang ketiga anak perempuan saudara perempuan dari nasab. Yang ketiga ini wa bintul ukhti minan nasabi, anak perempuan saudara perempuan dari nasab. Nah, jelas tuh ya. Kemudian yang keempat adalah wa bintul ukhti minar rodha'i, anak perempuan saudara perempuan dari persusuan. Pokoknya ponaan baik anaknya itu dari saudara laki-laki ya, dari laki-laki ataupun perempuan ya, pokoknya ponaan itu juga mahram. Itu disentuh bila hailin tanpa adanya penghalang. Kalau bukan mahram batal, tapi kalau mahram tidak batal. Ini ada berapa? Ada 22. Termasuk juga di sini akan ada pembahasan itu tentang anak yang karena hasil wate' syubhat. Tapi nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Gambaran saja, anak hasil hubungan syubhat itu kasusnya begini. Ada si fulan punya istri fulanah, ya, kembar. Si fulan ini bepergian jauh. Kemudian hujan deras. Si istrinya fulan ini kembar sama iparnya. Nah, ternyata si iparnya ikut tidur di kamar istrinya si fulan. Atau sama-sama punya suami. Kemudian si fulan ini pulang. Tahu-tahu dia menggauli siapa yang ada di kamar itu, saudaranya atau iparnya. Ya. Ternyata yang digauli bukan istrinya. Yang digauli itu iparnya. Maka kalaupun nanti hamil dan anak itu lahir, itu menjadi anaknya si fulan. Nah, itu nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, saya lanjut sedikit. Fahtariz biqaulihim, maka cermatilah biqaulihim dengan dauhnya para ulama fuqaha ala ta'bid. Nah, ada kalimat ala ta'bid, ada mahram ala ta'bid selamanya. Tadi yang dibahas 22 mahram itu ta'bid selamanya itu. Kalau ipar bagaimana? La alat ta'bid. Nah, yang dimaksud alat ta'bid ini apa? Fahtaris, maka cermatilah biqaulihim dengan dauhnya para ulama fuqaha alat ta'bid atas lafaz alat ta'bid an ukhti zaujatih, dari saudarinya istri, wa ammatiha, dan bibinya istri, wa khalatiha, ya, bibi istri dari kalau amma itu apa? Dari laki-laki, wa khalatiha, dan bibi dari saudara, dari saudaranya ayah ya. Saudaranya ibu, maaf, kholah itu kholun, kholatun itu beda lafaz, beda makna ya. Amun itu paman atau bibi paman dari siapa? Saudaranya bapak gitu aja. Kalau kholun atau kholatun itu adalah saudaranya ibu. Ini keharamannya la alat ta'bid, keharamannya itu kalau memang menggabung. Wa anta jama'u bainal ukhtaini itu ya. Nah, ayatnya itu lupa saya. Jadi kalau digabung antara istri dengan saudarinya, maka itu haram. Kalau mau pindah turun ranjang atau naik ranjang, ya cerai dulu atau ninggal salah satunya, nah itu baru tidak haram. Ya, atau bibinya, pamannya juga sama. Fa inna tahrimihinna, maka sesungguhnya fa inna tahrimahunna, maka sungguhnya keharaman menikahi saudari, bibi, min jihatil jam'i, dari jalan menggabungkan pernikahan fakot saja. Kalau digabung haram. Nah,
Jadi alat ta'bidnya sebab itu. Akan menjadilah alat ta'bid mahramnya, akan menjadi hilang mahramnya yang selama-lamanya itu kalau memang kita sudah selesai dengan istri kita. Naudzubillah ya. Wa biqaulihim bisababin mubahin. Ada juga mahram sebab yang mubah. An bintil mautu ati bisyubhatin wa ummiha. Dari anak perempuan, dari perempuan yang disetubuhi dengan subhat wa ummiha, dan ibunya. Itu akan menjadi mahram nanti ya. Li'anna wat asyubhati, karena sungguhnya menggauli syubhat, pergaulan syubhat, menjima dengan syubhat, la yusafu bi ibahatin, tidak dihukumi dengan diperbolehkan, wala tahrimin, dan juga tidak pula dihukumi haram. Ya tidak tidak dibolehkan, ya tidak dihukumi haram. Apa di tengah itu? Ya syubhat. Jadi hubungan seperti itu yang harus diperhatikan tentang bisababin mubahin. Ya. Karena di atas itu disebut, kenapa haram? Karena alat ta'bid. Alat ta'bid itu ada bisababin mubahin. Ada sebab yang memubahkan, yang membolehkan. Ya ini, salah menggauli istri. Tapi dengan catatan, yang digauli jangan, ternyata sadar, oh iya, suami saya kan jauh, tidak mungkin itu suami saya. Ini jelas-jelas bukan suami saya. Lalu menikmati, itu bukan mahramnya, naudzubillah. Ya. Haram begini. Gitu ya. Hati-hati. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang wata' syubhat. Ya, di sini tatimah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, istiqomah, kekuatan untuk bisa melanjutkan kajian ini hingga khatam, dan tentunya yang nomor satu yang kita harapkan itu supaya kita bisa mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.